Suku bangsa Aceh adalah suku bangsa yang kaya dengan budaya, sehingga suku bangsa Aceh mengenal berbagai hasil kebudayaan seperti bangunan-bangunan tradisional, kesenian, sistem pendidikan, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, upacara-upacara adat dan lain-lain. Upacara-upacara adat yang berkembang dalam masyarakat suku bangsa Aceh, antara lain upacara perkawinan, cukur rambut bayi, memandikan bayi, menurunkan bayi, sunat rasul, kematian, turun ke sawah, turun ke laut, upacara mendirikan bangunan dan lain-lain. Untuk upacara mendirikan bangunan rumah, maka upacara dilakukan sebelum mendirikan bangunan dan setelah mendirikan bangunan. Upacara itu terutama yang menonjol ketika mendirikan Rumah Aceh, namun setiap tahap upacara itu dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Sudah menjadi tradisi bagi suku bangsa Aceh bahwa sebelum melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan sedikit upacara. Demikian pula halnya ketika akan mendirikan bangunan terutama bangunan rumah tempat tinggal, Rumah Aceh, dilakukan juga sedikit upacara, yang disebut kenduri. Kenduri adalah sejenis upacara makan bersama yang diakhiri dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh Tengku Menasah. Kenduri itu adalah hal yang sering dilakukan oleh masyarakat suku bangsa Aceh dalam setiap upacara, karena kenduri itu dianggap unsur yang penting dalam setiap upacara bagi pemeluk agama Islam. Biasanya kenduri itu diselenggarakan setiap selesai sembahyang maghrib. Kenduri dalam hubungan dengan upacara mendirikan bangunan terutama Rumah Aceh yang diselenggarakan sebelum bangunan itu didirikan, maka yang diundang ialah seluruh anggota masyarakat dalam perkampungan itu. Dalam upacara kenduri itu yang berkepentingan menyampaikan maksudnya dan segala hal ihwal yang menyangkut dengan rencananya akan mendirikan sebuah bangunan tempat tinggal, rumah. Kepada seluruh anggota masyarakat yang menghadiri kenduri itu diharapkan bantuan sepenuhnya oleh si pemilik rumah, terutama bantuan tenaga untuk mengangkut kayu-kayu yang belum tersedia dan bantuan pada hari mendirikan bangunan itu, yaitu pada saat mendirikan tiang-tiang bangunan. Biasanya maksud dan tujuan itu disampaikan oleh si pemilik rumah selesai acara makan. Selesai si pemilik rumah menyampaikan maksud dan tujuannya, lalu dilanjutkan dengan musyawarah yang dipimpin oleh kepala kampung, yang disebut kecik, bersama dengan imam menasah yang disebut Tengku Sago. Dalam musyawarah itu dikaji tentang penetapan hari dan bulan yang dianggap baik sebagai hari untuk mendirikan tiang-tiang bangunan itu, yang menurut istilah sekarang dinamakan hari peletakan batu pertama. Setelah penetapan hari peletakan batu pertama itu rampung, barulah kepala kampung mengumumkan kepada seluruh peserta upacara kenduri, agar semua anggota masyarakat berkumpul pada hari yang telah ditetapkan ke tempat bangunan itu didirikan, untuk membantu bersama-sama secara gotong royong mendirikan tiang-tiang atau rangka bangunan itu. Setelah itu dilanjutkan dengan acara membaca doa untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama mengerjakan pekerjaan mendirikan bangunan tersebut. Acara membaca doa dipimpin oleh Tengku Sago tadi. Dengan selesainya acara membaca doa, maka berakhirlah upacara kenduri, dalam rangka mendirikan bangunan yang merupakan upacara yang diselenggarakan sebelum bangunan itu didirikan. Ketika mendirikan bangunan, ada dua upacara yang diselenggarakan, yaitu upacara yang disebut tanom kurah dan upacara yang disebut pesijuk. Upacara tanom kurah, menanam kurah, adalah sejenis upacara yang diselenggarakan dengan tujuan agar adanya ketentraman bagi si penghuni atau si pemilik rumah atau si pemakai bangunan itu sendiri. Upacara ini biasanya diselenggarakan oleh si pemilik bangunan dan dilaksanakan oleh kepala tukang, utoh, di tengah malam di tempat bangunan itu akan didirikan. Alat-alat upacara yang diperlukan yaitu bibit batang pinang, bibit batang kelapa dan alat-alat pesijuk, penepung tawar, yang terdiri dari bahan dedaunan seperti eon pesijuk, daun sidingin, naleng sambo, sejenis rumput, serta segenggam beras dan padi.
Tata pelaksanaan upacara itu dilakukan dengan cara menanam alat-alat upacara seperti tersebut di atas di tengah-tengah bangunan yang akan didirikan. Penanamannya dilakukan di tengah-tengah malam buta dan dilakukan oleh kepala tukang, Utoh. Selanjutnya upacara yang disebut pesijuk adalah sejenis upacara, yang diselenggarakan oleh si pemilik bangunan dengan tujuan, agar terhindar dari segala mara bahaya selama bangunan itu dikerjakan. Upacara itu diselenggarakan di tempat bangunan itu didirikan, pada pagi hari saat sebelum tiang-tiang bangunan itu didirikan. Peserta upacara itu adalah orang-orang tua kampung dan seluruh masyarakat yang sengaja datang untuk membantu mendirikan bangunan itu. Pimpinan upacara ialah Tengku Sago, imam, atau salah seorang yang dianggap alim yang diminta untuk memimpin upacara itu. Alat-alat yang dipergunakan dalam upacara itu ialah seperangkat alat pesijuk yang terdiri atas dedaunan dan rerumputan yang disebut on pesijuk, daun sidingin, naleng sambol, sejenis rumput, dan segenggam beras yang bercampur dengan padi. Alat-alat ini dimasukkan ke dalam sebuah wadah, sejenis mangkok, yang berisi air. Tata cara pelaksanaan upacara itu dengan menabur beras dan padi, beserta memercik air yang ada dalam wadah ke atas rangka bangunan yang akan didirikan yang dilakukan oleh Tengku Sago, yang memimpin upacara itu. Kemudian dilanjutkan dengan acara makan ketan kuning, yang disediakan oleh si pemilik rumah. Setelah upacara itu selesai barulah pekerjaan mendirikan tiang-tiang bangunan dimulai. Setelah bangunan selesai, masih ada dua upacara lagi yang diselenggarakan oleh si pemilik bangunan. Upacara yang pertama disebut upacara pesijuk Utoh, sedangkan upacara yang kedua disebut upacara Kanduri Ekrumuh Baro. Upacara pesijuk Utoh, penepung tawaran tukang, adalah sejenis upacara yang dilakukan oleh si pemilik rumah. Upacara itu mengandung berbagai arti, antara lain mengandung arti rasa terima kasih si pemilik rumah kepada tukang yang mengerjakan rumahnya karena telah dapat menyelesaikan rumah itu dengan baik. Rasa terima kasih itu biasanya dinyatakan secara simbolis dalam bentuk penyerahan seperangkat pakaian seperti baju, celana, kain sarung dan kopiah yang disebut senalen beserta sebuah hidangan kepada Utoh, tukang. Dalam upacara itu diselesaikan juga segala perongkosan, membuat rumah yang biasanya dibayar dalam bentuk padi oleh si pemilik rumah, kepada Utoh, tukang, yang mengerjakan rumah. Jadi, upacara itu selain mengandung arti rasa terima kasih dari si pemilik rumah kepada Utoh, juga merupakan semacam acara serah terima, baik serah terima perongkosan dari si pemilik bangunan kepada Utoh, maupun serah terima bangunan dari Utoh kepada si pemilik bangunan. Upacara lain yang disebut upacara Kenduri Ekrumuh Baro adalah sejenis upacara syukuran yang diselenggarakan oleh si pemilik rumah dengan selesainya bangunan itu. Upacara tersebut diselenggarakan selesai sembahyang maghrib di rumah baru yang akan ditempati itu. Dalam upacara kenduri itu diundang semua pihak yang dianggap telah ikut berjasa seperti Utoh, kepala kampung, Tengku Imung, imam, seluruh anggota masyarakat dan kaum kerabat. Tata cara pelaksanaan upacara itu dilakukan seperti halnya dengan acara-acara kenduri yang lain, yaitu didahului dengan acara makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian ucapan terima kasih oleh si pemilik rumah kepada semua pihak yang telah ikut membantu selama bangunan itu didirikan. Upacara itu diakhiri dengan acara membaca doa yang dipimpin oleh Tengku Sago. Terima kasih telah menonton channel TJ News 7. Jangan lupa dukung terus channel ini dan nantikan video terbaru lainnya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat.